Baik, Bapak Ibu, akan kita memasuki materi kita malam ini. Baik, sakramen tahbisan. Jadi seperti yang Romo Sairin ingatkan, bahwa kita ini bukan tentang imamat pertama-tama, tetapi tentang tahbisan. Tahbisan itu ada 3, tahbisan uskup, tahbisan imam, tahbisan diakon. Jadi ada 3 tahbisan. Maka kita pada malam hari ini, seperti mungkin Bapak Ibu sudah membaca sekilas, hanya nanti materinya akan diperbaharui karena saya kelupaan satu materi, halangan tahbisan. Nah, maka saya sudah berikan ke Mbak Lucy untuk nanti di-share, sehingga file yang lama silakan dihapus, diganti file yang baru. Ya. Sakramen tahbisan. Sebagai pengantar, kalau sakramen inisiasi, yaitu pertemuan-pertemuan kita awal, itu tentang sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma, itu adalah meletakkan dasar untuk panggilan bersama. Artinya panggilan umum. Semua murid Kristus dipanggil begitu. Jadi pokok kalau mau menjadi orang Katolik berarti mengalami 3 sakramen inisiasi. Itu adalah panggilan bersama atau panggilan umum. Karena di dalam 3 sakramen itu memuat panggilan, memuat tugas, memuat perutusan, memuat misi, yakni panggilan kepada kekudusan hidup dan tugas untuk membawa kabar gembira Injil kepada dunia. Jadi panggilan umum. Jadi kalau Bapak Ibu bicara tentang panggilan, tidak hanya panggilan menjadi imam, karena di dalam gereja Katolik ada 2 jenis panggilan, panggilan umum dan panggilan khusus. Nah, yang panggilan umum itu adalah 3 sakramen inisiasi yang punya tugas, punya misi membangun hidup yang kudus di hadapan Allah dan mewartakan Injil dalam kehidupan sehari-hari kepada dunia. Nah, ada 2 sakramen. Kalau kita di pelajaran pertama, pengantar sakramen, itu ada 3 rumpun, 3 kelompok dari 7 sakramen itu. Sakramen inisiasi, sakramen penyembuhan, dan sakramen pelayanan persekutuan. Nah, sakramen pelayanan untuk persekutuan itu ada 2, yaitu sakramen tahbisan dan sakramen perkawinan. Jadi Bapak Ibu, kita mesti menyadari, saya dan Anda, kita memiliki rumpun sakramen yang sama. Kalau bagi orang Katolik, perkawinan itu pertama-tama adalah sakramen pelayanan untuk membangun persekutuan. Nah, kalau perkawinan dalam keluarga, kalau tahbisan itu dalam jemaat umat Allah. Jadi persekutuan dalam keluarga dan persekutuan dalam gereja, dalam umat Allah. Kalau yang dalam keluarga, sakramen pelayanannya adalah sakramen perkawinan, sedangkan di dalam pelayanan membangun persekutuan umat Allah itu sakramen tahbisan. 2 sakramen ini sama-sama diarahkan, misinya adalah keselamatan orang lain. Kalau 3 sakramen inisiasi itu sakramen diri. Jadi arah subjek sasarannya adalah diri. Aku sebagai orang Katolik. Memang dari 3 sakramen inisiasi melahirkan buah-buah bagi orang lain. Salah satu buahnya adalah perkawinan dan tahbisan. Itu buah dari sakramen inisiasi.
Karena tanpa sakramen inisiasi itu tidak dapat mengikuti tahbisan dan perkawinan secara sakramen. Nah, oleh pelayanan kepada orang lain ini, mereka yang menerima sakramen ini juga memberi sumbangan untuk keselamatan diri sendiri. Jadi bukan hanya bagi orang lain, tetapi menyelamatkan orang lain itulah jalan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mencintai orang lain itu sebagai jalan mencintai diri. Melayani orang lain itu sebagai jalan atau cara untuk mencintai dirinya. Maka kedua sakramen ini memiliki satu perutusan khusus di dalam gereja dan berguna untuk pembangunan umat Allah, yaitu persekutuan keluarga dan persekutuan umat Allah. Nah, tahbisan dan perkawinan ini oleh karena pembaptisan dan penguatan, maka ditahbiskan dalam imamat bersama seluruh umat beriman. Jadi, Bapak Ibu, baik Romo maupun pasutri, pasangan suami istri, sama-sama ditahbiskan dalam imamat. Yang satu imamat umum, yang satu imamat khusus. Barang siapa menerima sakramen tahbisan, berarti ditahbiskan untuk menggembalakan gereja dengan sabda dan rahmat Allah. Maka di dalam keluarga, Bapak Ibu, sakramen perkawinan itu juga menuntut menggembalakan keluarga dengan sabda dan rahmat Allah. Sama seperti di dalam gereja, para romo itu juga menggembalakan gereja dengan sabda dan rahmat Allah di lingkungan jemaat. Maka dalam Gaudium et Spes, itu GS 48 itu artinya dokumen Konsili Vatikan kedua yang namanya Gaudium et Spes, judulnya dokumen itu dikatakan juga pasangan suami istri Kristiani, Kristen ini yang dimaksudkan bukan Protestan, tapi setiap murid Kristus dikuatkan dan bagaikan ditahbiskan untuk tugas kewajiban maupun martabat status hidup mereka dengan sakramen yang khas. Jadi bisa dikatakan Bapak Ibu dalam sakramen perkawinan itu adalah dua pribadi membentuk persekutuan dan ditahbiskan untuk pelayanan membangun keluarga. Hanya memang dalam bahasa sehari-hari itu tidak pernah disebut Mas, Mbak, kapan leh tahbisan, padahal maksudnya perkawinan. Itu jarang kita nyebutnya itu. Yang biasanya istilah tahbisan itu untuk imam dan sakramen perkawinan saja itu untuk suami istri. Tetapi pada hakikatnya sebenarnya dua-duanya itu adalah penahbisan untuk pelayanan membangun persekutuan. Nah, sekarang mari kita masuk ke sakramen tahbisan itu sendiri. Dalam dan melalui sakramen tahbisan, maka perutusan yang dipercayakan Kristus kepada para rasul, jadi para rasul itu menerima perutusan yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus, dan itu harus dilanjutkan di dalam gereja sampai akhir zaman. Maka para rasul itu juga melanjutkan, menahbiskan para uskup yang baru, para uskup menahbiskan para imam dan terus menerus dari tahun ke tahun sampai akhir zaman. Maka sakramen tahbisan itu karena sumbernya adalah warisan para rasul, rasul itu dalam bahasa Yunani apostolos, dalam bahasa Inggris apostle,
Maka disebut sakramen tahbisan juga disebut sakramen pelayanan apostolik. Pelayanan yang diterima dari warisan para rasul, yaitu para murid Yesus. Nah, tahbisan itu meliputi 3 fase atau 3 tahap atau 3 jenis yang merupakan tingkatan. Maka 1, tahbisan uskup. Jadi Bapak Ibu, tahbisan tertinggi itu bukan paus. Paus itu pelantikan. Maka paus itu adalah uskup Roma. Jadi seperti Santo Petrus itu uskup Roma yang pertama, dan dilanjutkan terus-menerus uskup Roma berikutnya, di mana uskup Roma itu diberi privilege, diberi kekhususan untuk menjadi pemimpin para rasul, pemimpin kolegium himpunan para uskup sedunia. Jadi sekali lagi, tahbisan yang tertinggi adalah tahbisan episkopat. Episkopos, dalam bahasa Inggrisnya bishop, bahasa Indonesianya uskup. Jadi 1, tahbisan uskup. Kedua, presbiterat adalah tahbisan imamat. Yang ketiga, tahbisan diakonat untuk menjadi diakon. Jadi ada 3 jenis tahbisan yang merupakan tingkatan. Sekarang kita lihat dulu arti kata tahbis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahbis, tentu ini kemungkinannya diambil dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu kemungkinan juga serapan dari kata takdis, itu ada pengaruh bahasa Arab. Artinya menyucikan, memberkati sesuatu, entah itu orang, entah itu air, entah apa, untuk keperluan keagamaan. Itu dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia, arti tahbisan itu. Dalam bahasa Latin, itu ordinatio. Itu dari kata ordo, artinya lembaga atau golongan. Maka kata tahbisan itu terjemahan dari kata ordinatio, artinya melalui peristiwa perayaan itu, seseorang digabungkan dalam satu golongan, yaitu golongan imam, golongan uskup, golongan diakon. Ini berawal dari istilah budaya Roma kuno tentang ordo ini, ya lembaga ini. Jadi orang kalau dimasukkan dalam lembaga, misalnya Dewan Perwakilan, maka dia dilantik, ada upacara sehingga dia dimasukkan dalam menjadi anggota golongan itu. Maka tahbisan dalam sekarang ini dipakai hanya di dalam gereja Katolik dalam pengertian tindakan sakramen. Enggak, jarang atau hampir tidak ada kata ordinatio dipakai untuk kepentingan lain. Sekarang ini kata klasik ini hanya dipakai di dalam gereja Katolik, yaitu sebagai tindakan sakramental, di mana karena peristiwa itu, tindakan itu, seseorang digabungkan ke dalam golongan para uskup, golongan para imam, golongan para diakon. Itu arti kata tahbisan. Tahbisan ini di dalam ajaran gereja Katolik diyakini merupakan anugerah dan sekaligus penyucian, pengudusan, konsekrasi. Jadi imamat itu pertama-tama adalah anugerah, bukan prestasi karier. Maka tidak pernah orang
mengangkat dirinya sendiri menjadi imam, menjadi diakon atau menjadi uskup, selalu ditahbiskan. Itu untuk menggambarkan bahwa orang itu, uskup, imam, dan diakon, itu merupakan dikaruniai anugerah dari Roh Kudus yang menyanggupkan untuk melaksanakan kuasa khusus. Kuasa di mana khusus itu adalah karya keselamatan Allah, di mana tindakan Yesus itu boleh dilakukan oleh siapa. Tindakan Yesus yang khusus, yaitu dengan 7 sakramen, itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang ditahbiskan. Itu pertama-tama. Maka kuasa kudus dalam bahasa Latin sacra potestas yang hanya diberikan oleh Kristus sendiri melalui gerejanya. Maka tahbisan itu juga disebut sebagai konsekratio. Karena apa? Orang itu dikonsekrasi. Seperti hosti itu roti yang dikonsekrasi menjadi tubuh Kristus. Nah, seseorang itu dipilih, dikonsekrasi artinya dipilih dan diangkat, dan pengangkatan itu dilakukan oleh Kristus sendiri untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan pelayanan di dalam gereja. Nah, dengan tindakan apakah konsekrasi itu? Yaitu peletakan tangan uskup dan doa tahbisan, itu tanda yang kelihatan dari peristiwa konsekrasi ini. Maka tahbisan itu tidak sah dan tidak halal ketika tidak ada tangan uskup yang diletakkan ke atas kepala mereka dan adanya doa khusus yang disebut dengan doa tahbisan. Jadi ini menjadi forma, materia, dan forma dari sakramen tahbisan. Materianya itu peletakan tangan oleh uskup dan formanya doa tahbisan. Mari kita telusuri tentu saja dengan secara sekilas. Dalam perjanjian lama itu sudah ada semacam konsekrasi bagi dipilihnya seorang imam, yaitu orang dari suku Lewi. Sehingga suku Lewi ini dikuduskan, ditakdiskan, ditakbiskan, dipisahkan, diistimewakan untuk pelayanan liturgi bangsa Israel. Maka kalau ditakbiskan itu ada orang Lewi yang umum dan ada orang Lewi yang ditahbiskan untuk bisa memimpin pelayanan liturgi. Maka ada upacara namanya tahbisan itu. Itu bagi umat Israel, dan mereka juga mengimani peristiwa tahbisan itu peristiwa Allah sendiri memilih dari salah satu dari suku bangsa Israel, yaitu suku Lewi, dan mengkhususkannya untuk pelayanan liturgi. Maka Allah sendiri adalah warisan orang Lewi, artinya bagi privilege, ada kekhususan bagi orang Lewi, tindakan Allah tadi. Imam-imam dalam perjanjian lama ditahbis dalam satu upacara khusus. Mereka ini ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Jadi itu kekasannya Bapak Ibu. Kalau imam bangsa Lewi, suku Lewi itu ditahbiskan menjadi imam, itu untuk apa? Untuk menjembatani antara manusia, bangsa Israel, dan Allah. Dan jembatan ini dibangun melalui apa? Dengan upacara korban, korban bakaran, korban persembahan,
dan sebagainya di atas altar. Nah, itu yang sudah ratusan tahun dihidupi, dihayati oleh bangsa Israel. Nah, tentu saja gereja Katolik itu adalah bagian yang melanjutkan tradisi ini. Jadi bahkan orang Katolik itu orang yang meyakini bahwa apa yang sudah dilakukan di Perjanjian Lama itu menjadi pengantar, menjadi pratanda. Pratanda itu tanda yang sudah dibuat sebelumnya, tapi itu bukan tujuan sendiri, tetapi itu nanti akan disempurnakan pada yang sebenarnya, yaitu dalam Perjanjian Baru. Jadi orang-orang Katolik pertama itu malah meyakini bahwa penunjukan para rasul itu tidak terbatas pada sukunya bangsa Lewi. Siapa saja, bahkan nelayan, orang Zelot, orang petani, orang tukang kayu, itu bisa. Tidak harus dibatasi oleh suku tertentu. Maka di dalam gereja Katolik tidak ada namanya habaib, atau orang dari keturunan tertentu, atau dari suku budaya tertentu, enggak. Siapapun, yang penting sudah dibaptis, menerima ekaristi, dan menerima sakramen krisma, maka disitulah dia berhak, layak untuk nanti dipilih, ditahbiskan menjadi imam. Jadi kita nanti membaharui Perjanjian Baru, nanti para rasul, kalau Tuhan Yesus memilih 12 rasul, nanti para rasul menahbiskan para uskup. Ya. Sama yang tugas kedua, di samping mempersembahkan korban, mereka ya juga garis ke bawahnya itu mewartakan sabda Allah. Jadi garis naiknya itu tadi mempersembahkan korban manusia kepada Allah itu naik. Nah, turunnya itu adalah membagikan sabda Allah. Tujuannya apa? Juga untuk membangun persekutuan Allah, persekutuan dengan Allah, yaitu dengan melalui korban, doa, dan firman itu tadi. Tetapi mereka tidak mampu mendatangkan keselamatan. Upacara-upacara mereka ini tidak menghadirkan lagi keselamatan itu sendiri. Maka ini poin kedua yang nanti Bapak Ibu akan dilengkapi, disempurnakan dalam imamat Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, imamat itu bukan hanya fungsinya menjembatani manusia dan Allah, Allah dan manusia. Tidak sekedar itu. Nanti ada yang lebih lagi, yaitu mendatangkan keselamatan. Korban itu bagi bangsa imam bangsa Lewi itu, korban yang terus diulang-ulang dan tidak mengakibatkan pengudusan secara definitif. Jadi ya tugasnya memang terus-menerus secara rutin melakukan pengudusan, hanya begitu. Tetapi korban itu sendiri tidak membawa pengudusan. Mereka hanya menjembatani, menyalurkan korban dari umat kepada Tuhan. Hanya itu. Nah, nanti dalam perjanjian baru disempurnakan bahwa yang menghasilkan pengudusan dan penyelamatan ini adalah korban Kristus sendiri. Maka di dalam Perjanjian Baru kita mengerti, kita yakini Kristuslah imam satu-satunya. Imam yang sejati ya hanya Kristus bagi kita orang Katolik.
segala sesuatu yang dipratandai, ini yang tadi sudah dikenalkan oleh imamat perjanjian lama, menemukan finalnya, penyempurnaannya di dalam Yesus, yang adalah Allah menjadi manusia, tidak sekedar pengantara Allah dan manusia, tetapi dia lebih dari itu. Fungsi pengantaranya itu bukan seperti Imam Lewi, tetapi mengapa Yesus itu mengantarai secara sempurna? Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi, nah, imam besar satu-satunya menurut peraturan Melkisedek itu sendiri adalah Kristus. Kristus itu kudus, tanpa salah, tanpa noda. Tidak perlu lagi dikuduskan. Tidak perlu lagi korban silih dosa atau penebusan dosa. Karena yang menjadi imam adalah dia yang kudus, tanpa salah, tak bernoda. Dan oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang telah dia kuduskan, yaitu oleh korban disalib satu kali untuk selamanya. Maka peristiwa korban Yesus itu bukan diperingati, tetapi justru ekaristi, misalnya ekaristi itu adalah korban Kristus yang hadir sekali dan untuk selama-lamanya. Itu kehadirannya korban Kristus itu kita terima, kita hayati, kita rasakan, kita hidupi melalui ekaristi sepanjang waktu itu. Korban penebusan Kristus itu unik dan dilaksanakan satu kali untuk selamanya. Walaupun demikian, Yesus hadir di dalam korban ekaristi gereja. Demikian juga untuk imamat Kristus yang satu-satunya, ia dihadirkan oleh imamat jabatan tanpa menghilangkan keunikan imamat Kristus. Maka ekaristi itu nanti juga mesti dihadirkan oleh imamat jabatan. Tetapi bukan berarti Romo itu menggantikan imamatnya Yesus. Tidak. Dia menghadirkan imamat khusus unik dari Yesus itu. Dan karena itu hanya Kristuslah imam yang benar. Dan kita semua para imam itu adalah pelayannya. Jadi menjadi pelayan Kristus. Hamba Kristus. Ya. Nah, sekarang dua bentuk partisipasi pada imamat Kristus itu bukan hanya Romo, sebenarnya partisipasinya pada imamat satu-satunya itu ada dua jenis. Yang oleh setiap orang yang dibaptis itu juga mempunyai martabat untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Maka itu yang disebut imamat umum atau imamat bersama. Yaitu seluruh persekutuan umat beriman itu adalah imam. Bapak Ibu semua itu adalah imam. Dalam artian imamat umum. Orang beriman sebagai orang yang dibaptis melaksanakan imamatnya dengan cara bahwa setiap orang sesuai dengan panggilannya ikut serta dalam perutusan Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, oleh sakramen pembaptisan dan penguatan, sakramen inisiasi, orang beriman disucikan untuk menjadi imam yang suci. Memperoleh imamat suci. Nah, imamat bersama atau imamat umum ini terlaksana dalam apa? Yaitu mengembangkan rahmat baptisnya, menghayati iman, harapan, dan cinta, hidup sesuai dengan Roh Kudus. Jadi itu tiga wujud
menghidupi imamat umum. Nah, yang bentuk kedua, partisipasi pada imamat Tuhan Yesus, yaitu imamat jabatan atau imamat hierarkis. Maka disebut menjadi hierarki dalam gereja Katolik, yaitu para uskup dan imam serta diakon. Maka dari 3 jenis tabisan itu dibagi 2. Satu kelompok itu imamat uskup dan imamat imam, tabisan uskup dan tabisan imam. Lalu yang kedua tabisan diakon. Ya, memang para uskup dan imamat umum orang beriman atas caranya yang khas mengambil bagian dalam imamat Kristus dan diarahkan satu sama lain. Jadi kita ini komplementer Bapak Ibu antara imamat umum dan imamat jabatan. Imamat jabatan tidak akan berfungsi tanpa ada imamat umum. Karena imamat umum itulah yang dilayani oleh imamat jabatan. Imamat jabatan itu ada untuk melayani imamat umum. Jadi ia berhubungan dengan pengembangan rahmat baptis bagi semua orang Kristiani. Ia adalah salah satu sarana, tabisan maksudnya, yang oleh tabisan itu Kristus secara berkesinambungan terus-menerus dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, membangun dan membimbing gerejanya. Maka tahbisan itu cara mewariskan generasi bukan berdasarkan sanad, bukan berdasarkan keturunan sahabat atau keturunan darah dari nabi, bukan. Pewarisan untuk membangun dan membimbing gerejanya dari tahun ke tahun, dari abad ke abad itu dengan cara apa? Tahbisan. Oleh karena itu, ia diterimakan oleh suatu sakramen tersendiri, yaitu sakramen tahbisan. Sekarang tindakan imamat. Seorang imam itu adalah mewakili atau atas nama. Jadi kita ini tidak pernah dari dirinya sendiri. Maka Bapak Ibu, saya seringkali juga mengingatkan juga kepada para romo, tolong sekali-sekali jangan lupa bahwa kita ini atas nama. Kita tidak punya kuasa tersendiri. Makanya marah-marah di altar, marah-marah di mimbar, itu jelas mengabaikan hal ini. Karena emosinya lebih tinggi daripada rahmat imamat itu sendiri. Karena imamat itu kita kehendak kita, emosi kita, perasaan kita itu mengabdi kepada atas nama ini tadi. Yang oleh dalam tradisi gereja disebut in persona Christi Capitis. Artinya atas nama Kristus Sang Kepala. Jadi kepalanya itu Kristus. Dan kita ini atas nama Kristus. Membawa wewenang yang diserahkan, diwariskan oleh Kristus. Atau dalam bahasa sederhananya, mengemban Kristus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sekali lagi bukan melulu atas nama diriku didik, enggak pernah. Kalau aku sebagai imam, di panti imam, ketika merayakan sakramen, melayani sakramen, di situ aku atas nama Kristus dan atas nama seluruh gereja. Maka disitulah aku harus melepaskan egoku. Nah ini yang seringkali banyak lupa dari kami para romo. Kadang kami mengira bahwa ini suatu jabatan privilege, kekuasaan, sehingga kita ini
seakan-akan seperti prestasi jabatan karena capaianku sendiri. Enggak, padahal enggak sama sekali. Mestinya seorang imam ketika melaksanakan tugas imamatnya, dia hanya atas nama. Nah, disitulah justru keluhurannya, bukan atas diri pribadi. Maka apa yang dimaksud dengan atas nama Kristus Kepala Gereja? Kristus sendiri hadir dalam pelayanan gereja ini yang dipimpin oleh imam. Yaitu dia yang ditahbiskan dalam gerejanya sebagai kepala tubuhnya. Jadi ditahbiskan di dalam gerejanya, Yesus Kristus sendiri hadir sebagai kepala tubuhnya. Kristuslah gembala dari seluruh kawanan ini. Kristuslah imam agung korban penebusan Ekaristi ini. Kristuslah guru kebenaran yang hendak diwartakan. Jadi sekali lagi, kita ini misalnya kalau homili itu bukan untuk memamerkan diri kita, memamerkan keluargaku, memamerkan enggak. Itu hal yang sungguh mengingkari jati diri. Karena seorang imam ketika di mimbar sabda, dia menyampaikan kebenaran gurunya, bukan dari dirinya sendiri. Ketika melakukan doa syukur agung, itu adalah atas nama Kristus Sang Imam. Jadi imamnya itu Kristus. Makanya waktu kredo, imam itu tidak ikut bunyi. Karena pada waktu itulah dia atas nama Kristus. Pada waktu konsekrasi, inilah tubuhku. Itu ku-nya itu Kristus. Gereja menyatakan ini dengan berkata bahwa seorang imam berkat sakramen tabisan bertindak atas nama Kristus kepala. Jadi sekali lagi kepalanya bukan kepalanya Didik, enggak. Yang adalah kepalanya itu adalah Kristus. Nah, ini yang terus harus disadari bagi kami para imam, posisi ini. Supaya kita jangan sampai lupa. Sebagai contoh misalnya ada Romo sampai mengembargo umatnya, menghukum tidak memberi misa. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Itu kesalahan yang sangat fatal mestinya. Maka melarang orang dan menghukum orang tidak memberi Ekaristi. Padahal orangnya tidak ada halangan apa-apa untuk menerima tubuh Kristus, tetapi halangannya hanya dianggap karena menyakiti hati imam itu, bukan sebagai imamat, tetapi sebagai pribadi orang itu. Ya. Paus Pius ke-12 dalam ensiklik Mediator Dei itu mengatakan inilah imam yang sama. Yesus Kristus yang pribadi kudusnya diwakili oleh pelayan yang dipanggil. Oleh tabisan imam, seorang imam itu menjadi serupa dengan imam agung. Ia mempunyai wewenang bukan dari dirinya sendiri. Wewenang itu wewenangnya sang imam agung. Supaya bertindak dalam kekuatan dan sebagai pengganti pribadi Kristus sendiri. Maka betapa di satu sisi nanti kita lihat Santo Yohanes Maria Vianney itu sampai dia sendiri begitu terpesona dengan imamat yang dia sandang, yang dia emban. Nah, itu yang seringkali di dalam retret bagi calon imam itu selalu sering kami kutip. Karena apa? Kita mesti menyadari ini.
in persona Christi Capitis ini. Santo Ignatius dari Antioquia yang mati sebagai martir dipasang di stadion untuk jadikan umpan singa. Dia menuliskan, oleh pejabat yang telah ditahbis, bayangkan Bapak Ibu, ini murid generasi kedua sesudah para rasul. Jadi dia setelah Rasul Yohanes, lalu Ignatius dari Antioquia. Oleh pejabat yang telah ditahbis terutama oleh jabatan uskup dan imam, menjadi nyatalah bahwa Kristus sebagai kepala gereja hadir di tengah persekutuan umat beriman. Maka seorang uskup adalah tupos tu patros dalam bahasa Yunani, artinya gambaran citra dari Bapa itu sendiri. Itu menjelaskan tentang imamat tahbisan uskup. Itu menjadi citra Bapa. Maka betapa beratnya dosa kami para imam ketika justru kehadiran kami, wajah kami itu menjadi citra setan bagi umat, bagi masyarakat. Nah, melihat wajahnya Didik, melihat setan. Nah, itu artinya saya belum mencitrakan Bapa. Apalagi sifat Bapa adalah kasih. Nah, disitulah perjuangan seorang imam untuk terus-menerus menghadirkan sifat Bapa kepada umat dan dunia ini. Santo Yohanes Krisostomos itu mengatakan, Tuhan telah mengatakan dengan jelas bahwa usaha untuk kawanannya adalah suatu bukti cinta terhadap dia. Maka usaha para romo bagi jemaat itu adalah caranya dia mencintai Tuhan. Maka berupaya sudah dianggap, misalnya Bapak Ibu pernah nggak baca litani serba salahnya para romo? Orangnya sabar, murah hati, dianggap terlalu baik. Itu tidak baik. Kalau tegas, dianggap tidak murah hati. Jadi serba sulit memang. Tetapi bagi seorang imam, itu berupaya terus-menerus mencari cara bagi kawanan domba yang dipercayakan kepadanya untuk membangun persekutuan, melayani persekutuan, itu adalah bukti cintanya kepada Tuhan. Kalau misalnya kami romo kok tidak mau melayani umatnya, itu berarti dia sebenarnya tidak mencintai Tuhan. Itu sederhananya. Iki romo iki sajane mencintai Tuhan apa ora to? Wong aku telepon bolak-balik ning Romo Didik, telepon minta sakramen perminyakan. Lah kok dijawab, oh sorry ini jam istirahat, misalnya gitu ya. Maka sebenarnya Bapak Ibu bisa menilai kepada saya, ini sebenarnya bukti bahwa Romo Didik belum mencintai Tuhannya. Maka dalam Katekismus Gereja Katolik itu dijelaskan, juga ini dikutip dari Lumen Gentium nomor 24. Imamat ini adalah suatu pelayanan. Adapun tugas yang oleh Tuhan diserahkan kepada gembala umat itu sungguh-sungguh merupakan pengabdian. Mengabdi. Dari kata dasar abdi, servus, servis, pelayan, hamba, jongos. Maka tugas yang diserahkan kepada gembala itu sungguh-sungguh merupakan hamba. Kami para romo ini hamba. Ia ada sepenuhnya untuk Allah dan manusia. Ia bergantung seutuhnya dari Kristus dan imamatnya, yang satu-satunya dan ditetapkan demi kesejahteraan manusia dan persekutuan gereja. Jadi kami ini bergantung seutuhnya pada imamat yang kita terima dalam tahbisan dan bergantung kepada Tuhan Yesus sendiri. Sakramen tahbisan
itu menyampaikan suatu kuasa kudus atau kuasa khusus yang tidak lain adalah kuasanya Tuhan Yesus sendiri. Sehingga yang aku lakukan itu adalah kelakuannya Tuhan Yesus. Apa yang aku lakukan, tindakanku ini adalah tindakannya Tuhan Yesus. Maka aku menyediakan menjadi hamba dari tindakan Yesus. Maka pelaksanaan kuasa ini harus mengikuti contoh Kristus yang karena cinta telah menjadi hamba dan pelayan untuk semua orang. Yang kedua, bukan hanya atas nama Kristus, tetapi juga atas nama seluruh gereja. Imamat jabatan tidak hanya mempunyai tugas menampilkan Kristus, kepala gereja, kepada umat, tetapi juga bertindak atas nama seluruh gereja. Maka tindakan saya sebagai imam itu adalah tindakan gereja. Maka kalau menyampaikan doa gereja kepada Allah, terutama apabila ia mempersembahkan korban Ekaristi. Ketika Ekaristi, maka sekaligus, seperti salib itu dua, atas nama Tuhan dan atas nama gereja. Oleh karena itu, mereka yang dalam hidup ini mempunyai jabatan pelayanan atas cara yang khusus. Bukan hanya dinamakan pelayan-pelayan Kristus, tetapi juga pelayan-pelayan gereja. Maka imamat jabatan mewakili gereja karena ia mewakili Kristus. Ini tentang posisi kedudukan imam orang tertahbis dalam hubungan manusia, gereja, dan Allah. Atas nama seluruh gereja itu juga dimengerti begini. Doa dan korban gereja tidak dapat dipisahkan dari doa dan korban Kristus. Okay? Karena Kristus adalah kepala gereja. Nah, liturgi gereja ini selalu merupakan ibadah Kristus. Karena pelaku utamanya Kristus yang sedang mempersembahkan di dalam dan oleh gerejanya. Maka persembahan liturgi, perayaan liturgi itu adalah persembahan gereja di dalam gereja dan oleh gereja. Yang melakukan adalah Kristus. Seluruh gereja, tubuh Kristus berdoa dan mempersembahkan diri oleh Dia, bersama Dia, dan di dalam Dia. Maka ini menjadi doa yang terus disampaikan oleh imam di setiap doa syukur agung. Dalam persatuan Roh Kudus kepada Allah Bapa, seluruh tubuh, kepala, dan anggota berdoa mempersembahkan diri. Bayangkan Bapak Ibu ketika misa misalnya, itu adalah pelakunya siapa? Kristus, seluruh gereja yang sedang berdoa dan mempersembahkan diri. Maka ini membutuhkan orang yang dikhususkan untuk itu. Yang atas nama gereja, di dalam gereja, dan mempersembahkan bagi gereja. Mempersembahkan bagi Allah dari gereja. Ya. Berikutnya tentang 3 jenjang sakramen tahbisan. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1554 itu dikatakan begini. Demikianlah pelayan gereja yang ditetapkan oleh Allah dijalankan dalam berbagai pangkat atau tingkatan oleh mereka yang sejak kuno disebut uskup, presbiter, dan diakon. Episkopos, presbiter, dan diakon. Jadi ada 3 ini. Sudah itu sejak zaman kuno, sejak zaman abad pertama. Nah, ajaran iman Katolik yang dinyatakan dalam liturgi, dalam magisterium, dan dalam cara bertindak
gereja yang berkesinambungan, maka iman ini nampak, apa yang diimani itu nampak dari apa yang dilakukan dalam liturgi. Ini juga dalam ajarannya para uskup pengganti para rasul. Jadi liturgi, magisterium, dan cara bertindaknya gereja yang dari zaman ke zaman terus terpelihara. Maka itu menjadi tulang punggung gereja dalam mengarungi waktu dan sejarah. Dari abad pertama sampai abad ke-20 ini sampai akhir zaman. Jadi itu apa yang diimani oleh gereja itu juga dinyatakan dalam liturgi, dalam ajaran-ajaran para uskup sedunia itu, para paus, dan cara bertindaknya gereja. Nah, mengenal untuk itu dikenal dua jenjang dalam ikut serta keimamat Kristus, yaitu jenjang uskup dan jenjang imam. Nanti berikutnya kita lihat tentang apa bedanya. Nah, diakonat itu mempunyai tugas untuk membantu dan melayani uskup dan imam. Karena itu istilah sacerdos dalam pemakaian dewasa ini menyangkut uskup, imam. Jadi bukan diakon. Jadi kalau ada istilah sacerdos, itu imamat, itu bukan untuk diakon, tetapi untuk uskup dan imam. Diakon untuk melayani uskup dan imam dalam tugas-tugas tertentu. Meskipun demikian, ajaran iman Katolik mengajarkan bahwa ketiga jenjang jabatan tadi, dua jenjang imamat dan jenjang jabatan pelayanan diakonat, itu diterimakan oleh satu kegiatan sakramental. Jadi kegiatannya itu satu jenis, yaitu tahbisan. Sakramen tahbisan. Ya. Santo Ignatius dari Antioquia, abad pertama tadi yang sudah kita singgung, semua orang harus menghormati diakon seperti menghormati Yesus Kristus sendiri. Demikian pula uskup itu sebagai citra Bapa, imam sebagai dewan Allah, dan sebagai persekutuan para rasul. Jadi tanpa mereka tidak ada gereja. Jadi tanpa uskup, imam, dan diakon, itu maka tidak ada gereja. Istilahnya Santo Ignatius, bayangkan dari abad pertama sudah meyakini seperti itu. Sekarang tentang tahbisan uskup, itu adalah sakramen tahbisan yang paling penuh. Jadi kepenuhannya tahbisan itu ada pada diri uskup. Bukan kardinal, bukan uskup agung, bukan paus Bapak Ibu, tapi uskup. Itu adalah kepenuhan sakramen tahbisan. Nah, untuk tahbisan imam itu supaya menjadi rekan sekerja uskup. Sedangkan tahbisan diakon adalah untuk mengangkat seseorang untuk pelayanan. Jadi demi tugas pelayanan. Oke, kita lihat masing-masing. Secara prinsip, Kristus yang dikuduskan oleh Bapa dan diutus ke dunia, Kristus, melalui para rasulnya, mengikut sertakan para pengganti-pengganti para rasul, yaitu siapa? Uskup. Dalam kekudusan dan perutusannya. Nah, para uskup dengan sah menyerahkan tugas pelayanan mereka kepada berbagai orang dalam gereja dalam tingkat yang berbeda-beda. Maka para uskup menahbiskan uskup, menahbiskan imam, menahbiskan diakon. Jadi Bapak Ibu, uskup itu ya harus ditahbiskan oleh uskup. Ya. Sekarang tahbisan uskup.
berkat Roh Kudus yang dikaruniakan kepada mereka, uskup itu menjadi guru iman, menjadi imam agung, dan menjadi gembala sejati. Itu disebut dalam dokumen bagi para uskup, judulnya Christus Dominus nomor 2. Nah, tabisan uskup ini berlangsung sejak permulaan, itu membawa yang disebut dengan ranting benih rasuli atau pewarisan para rasul. Jadi kalau batangnya ini para rasul, lalu ada cabang batangnya ini adalah Yesus, lalu cabangnya ada 12. Nah, cabang-cabang terus yang diteruskan, rantingnya ini terus diteruskan itu oleh para uskup. Maka para uskup itu adalah penerus para rasul. Nah, dengan penumpangan tangan mereka sendiri, jadi dengan penumpangan tangan oleh para uskup, awalnya adalah oleh para rasul, lalu para rasul itu mencetak, tanda petik, menahbiskan uskup-uskup, lalu uskup-uskup juga menahbiskan uskup-uskup baru lagi, dan juga menahbiskan imam dan diakon. Itu meneruskan karunia rohani itu kepada para pembantu mereka, yaitu para imam. Nah, karunia itu sampai sekarang itu disalurkan melalui tahbisan uskup. Maka yang mempunyai karunia untuk menahbiskan itu hanya uskup. Imam itu tidak bisa menahbiskan. Yang punya kuasa untuk menahbiskan, meneruskan karunia rohani itu adalah hanya uskup. Maka tahbisan uskup itu imamat tertinggi dan juga kolegial. Sifatnya kolegial. Jadi bukan berarti kalau menjadi uskup itu terus jadi rojo dewi. Enggak. Dia mengalami imamat tertinggi, tetapi sekaligus dia itu dalam kesatuan para uskup sedunia ini. Harus dalam kesatuannya dengan uskup-uskup yang lain, seperti para rasul itu bersatu menjadi murid Kristus. Nah, dengan tahbisan uskup diterimakan kepenuhan sakramen imamat, yakni yang dalam kebiasaan liturgi gereja maupun melalui suara Bapa Suci, Paus, disebut imamat tertinggi, keseluruhan pelayanan suci. Maka segala kuasa itu dimiliki oleh uskup. Sifat dan kodrat uskup itu kolegial. Kolegium itu adalah bersama-sama yang lain. Yaitu melalui kebiasaan gereja yang sudah sejak awal seperti para rasul, bahwa dalam penahbisan seorang uskup baru, itu beberapa uskup ikut serta di dalam penahbisan itu. Jadi upayakan, meskipun pada waktu zaman, sekedar saya cerita Bapak Ibu, di tahun ketika pelantikan belum uskup tapi vikariat apostolik, jadi Monsinyur De Backer itu dulu di tahun berapa ya? Karena Jepang datang tahun 42. Nah, itu yang melantik, yang mengangkat pada waktu itu setara seperti uskup gitu ya. Karena apa? Karena ini langsung di bawah Roma. Nah, itu yang melantik itu ya uskup Banjarmasin dan uskup Batavia. Ada sekedar cerita. Jadi bayangkan, meskipun situasi seberat itu tidak bisa hanya satu uskup. Jadi harus dua uskup. Jadi tidak ada kur, tidak ada keramaian, karena pada waktu itu Jepang masuk dari pantai utara, menyerbu Surabaya. Nah, pas jadwal penahbisan. Sesudah tahbisan, sunyi, nggak ada pesta. Lalu
Monsinyur de Bagre itu naik sepeda ontel, masuk gang-gang, menuju ke Gereja Darmo. Nah, maka sejak itulah Gereja Darmo itu menjadi gereja katedral. Ya, artinya seperti Uskup Monsinyur Tekno, itu maka ditahbiskan oleh Monsinyur uskup-uskup lain. Uskup-uskup lain datang, karena nggak hanya satu uskup begitu. Karena apa? Mau menggambarkan sifatnya kolegial, yaitu bersama uskup-uskup yang lain itu pengemban tugas rasul yang sama. Supaya penahbisan seorang uskup sah di masa ini diperlukan satu tindakan khusus dari uskup Roma. Karena ia adalah ikatan kelihatan yang tertinggi dari persekutuan gereja-gereja lokal di dalam satu gereja universal. Maka Bapak Ibu, ini indahnya gereja Katolik. Tidak ada dimiliki oleh agama lain dan gereja lain. Dalam gereja Katolik, Uskup Surabaya itu ditahbiskan oleh uskup-uskup lain, tetapi sebagai ikatan kolegial dengan uskup seluruh dunia. Dan uskup seluruh dunia mempercayakan kepada uskup Roma untuk menerbitkan penunjukan siapa yang layak jadi uskup. Jadi bayangkan kayak gitu. Makanya tidak mungkin uskup kok ngangkat dirinya sendiri, itu tidak ada. Atau uskup jadi uskup karena anaknya siapa, nggak bisa. Uskup menjadi wakil Kristus. Setiap uskup mempunyai tugas penggembalaan atas gereja lokal yang dipercayakan kepadanya. Serentak pula ia memperhatikan semua gereja lokal. Bersama-sama dengan semua saudaranya dalam episkopat secara kolegial. Makanya se-Jawa, uskup-uskup se-Jawa itu ada Regio Jawa. Lalu ada Indonesia disebut Konferensi Para Uskup Indonesia atau disebut KWI. Namun sebagai pengganti para rasul yang sah melalui penetapan ilahi, mereka ikut bertanggung jawab untuk tugas-tugas misi gereja. Maka seperti Uskup Surabaya itu mesti ikut tanggung jawab bagaimana misi gereja di seluruh dunia. Mikirkan. Maka tidak bersaing dengan keuskupan lain atau membenci keuskupan lain. Enggak. Malah setiap uskup ikut memikirkan keuskupan lain. Ekaristi yang dilayakan oleh seorang uskup mempunyai arti khusus. Jadi Bapak Ibu, beda ekaristi yang dipimpin oleh imam dan ekaristi yang dipimpin oleh uskup. Bedanya apa? Yaitu kalau uskup itu dia yang punya kepenuhan imamat. Sedangkan imam adalah rekannya uskup. Karena kalau uskup memimpin, itu satu perwujudan gereja yang dihimpun sekeliling altar, dipimpin oleh seorang yang menghadirkan Kristus gembala baik dan kepala gerejanya. Dan itu dibuat pasti ditandai sesuatu yang lebih meriah. Sekarang tahbisan imam. Tahbisan imam adalah pentahbisan seorang Katolik untuk menjadi rekan sekerja uskup. Nah, tugas pelayanan uskup pada tingkat yang terbawah diserahkan kepada para imam, supaya para imam sesudah ditahbiskan menjadi rekan-rekan kerja bagi tingkat para uskup, sebagaimana mestinya melaksanakan misi kerasulan yang mereka terima dari uskup. Ini hal yang tidak gampang, Bapak Ibu, artinya bagi para romo. Sebenarnya kami ini seringkali memang tidak konsekuen, tidak konsisten. Kami ini masuk seminari dididik untuk menjadi rekan kerja uskup. Tetapi kadangkala, yaitu tadi, ketika diutus oleh uskup,
sakit hati, merasa, loh aku kok nggak dipakai di situ, aku dipindah ke desa, aku ditugasi hanya ini, begitu. Padahal sudah sejak dirinya janji yang terdalam dari dirinya, aku mau menjadi rekan kerja uskup dan melaksanakan misi kerasulan uskup. Jadi itu yang kekasan seorang imam. Seorang imam itu adalah juga menghayati, menghidupi 3 tugas Kristus: pewarta, gembala, dan pelayan ibadat ilahi, pelayan sakramen. Karena fungsi para imam tergabung pada tingkat para uskup, fungsi itu ikut menyandang kewibawaan Kristus dan kewibawaan uskup, yaitu untuk membangun, menguduskan, dan membimbing tubuh Kristus. Para imam tidak menerima puncak imamat. Jadi Bapak Ibu, imamatnya kami para imam itu ambil bagian nempel pada imamatnya uskup. Jadi sangat tergantung pada uskup untuk mewartakan Injil serta mengembalakan umat beriman. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, itu juga hal yang sering kali, mohon maaf, kami para imam lupa. Sehingga kami ini melawan uskup, lalu tidak taat, dan sebagainya. Ya. Imam itu adalah menghadirkan uskup dalam jemaat. Jadi pastor kepala paroki itu adalah menghadirkan uskup di tingkat paroki. Nah, bersama uskup, imam merupakan satu presbiterium atau kolegium para imam, komunitas lembaga imam, kelompok imam di sekeliling uskup. Namun dibebani berbagai tugas di masing-masing jemaat setempat. Mereka dalam arti tertentu menghadirkan uskup hanya dalam ketergantungan dari uskup dan dalam persekutuan dengan uskup. Itu baru sah. Maka kalau ditarik uskup, ditugasi uskup, diutus uskup, itu memang sudah jati dirinya, hakikatnya seperti itu. Maka maafkan kami karena kami kadang-kala brekele, banggel, dan lupa dengan hakikat ini. Janji ketaatan yang mereka berikan kepada uskup pada saat penabisan dan ciuman damai dari uskup pada akhir liturgi tabisan itu tanda bahwa uskup memandang mereka sebagai anak-anaknya, sebagai saudaranya, sebagai sahabatnya, dan bahwa mereka berkewajiban untuk mencintai, menunjukkan cinta dan kepatuhan kepada uskup. Jadi Bapak Ibu, arti dari uskup memeluk itu tanda bahwa kamu adalah anakku, kamu adalah saudaraku, kamu adalah sahabatku. Dan ayo kamu mencintai aku dan patuh kepadaku dan pengganti-penggantiku. Itu yang arti ciuman. Lalu dimensi ke sesama imam atau kesatuan presbiterium. Presbiter itu imam. Walaupun para imam menjalankan bermacam-macam tugas, mereka hanya mengemban satu imamat demi pengabdian kepada sesama. Jadi harus disadari semua imam sama-sama sadar itu mengemban satu imamatnya uskup untuk melayani umatnya. Nah, kesatuan presbiterium para imam dalam satu keuskupan dinyatakan secara liturgis dalam kebiasaan bahwa dalam ritus tabisan, maka sesudah uskup menumpangkan tangan dan memeluk, juga para imam meletakkan tangan di atas romo baru itu yang baru ditabiskan. Lalu di barisan kedua nanti setelah akhir tabisan juga ikut memeluk. Itu tanda bahwa kamu sekarang sama-sama dengan kami
dalam satu kolegium presbiterat. Terakhir, tabisan diakon. Tabisan diakon untuk pelayanan. Sorry, gambarnya tadi itu keliru. Itu diakon yang ditabiskan menjadi imam. Kalau yang gambar ini tadi, ini gambar sudah diakon ditabiskan menjadi imam. Maka imam-imam ikut menumpangkan tangan. Nanti kalau tabisan dari frater menjadi diakon, itu imam-imam tidak ikut menumpangkan tangan. Hanya uskup. Sorry. Tabisan diakon adalah tabisan untuk pelayanan. Pada hierarki yang lebih rendah dari itu terdapat diakon yang ditumpangi tangan bukan untuk menjadi imam, tapi menjadi pelayan. Nah, dalam tabisan diakon hanya uskup yang meletakkan tangan, dan dengan demikian menyatakan bahwa diakon bergabung dengan uskupnya untuk tugas pelayanan cinta persaudaraan. Namun, demikian, tabisan diakon itu sudah bersifat meterai kekal, yang tidak bisa ditarik kembali. Sudah masuk di dalam kelompok hierarki. Sakramen tahbisan mengukir pada mereka satu meterai. Ini tidak dapat dihilangkan dan membuat mereka serupa dengan Kristus yang telah menjadi pelayan bagi semua orang. Ya. Tugasnya diakon itu apa? Satu, membantu uskup dan imam dalam perayaan liturgi, terutama Ekaristi, dia membantu. Membantu juga misalnya juga membagikan komuni kudus bagi orang sakit. Maka seperti tugasnya asisten imam itu adalah seperti tugasnya diakon. Karena diakonnya hanya satu atau sedikit, maka uskup juga mengizinkan para romo untuk mengajukan orang-orang yang diangkat oleh uskup untuk jangka waktu tertentu membantu romo, itu asisten imam, di paroki itu. Maka menjadi asisten imam itu tidak bisa melakukan untuk paroki lain. Maka misalnya Pak Didik itu asisten imam di Tulungagung gitu ya. Lalu ketika pergi ke Surabaya, ke katedral, lalu datang ke sakristi, saya ini asisten imam loh di Tulungagung. Kalau perlu tenaga, bantuan membagi komuni, saya siap, karena saya juga asisten imam. Tidak bisa. Karena asisten imam itu untuk paroki tertentu, yaitu untuk paroki Tulungagung, bukan paroki lain. Ya. Nah, sedangkan diakon ini, itu sudah bisa di mana saja di wilayah keuskupan. Maka di situ beda dengan asisten imam. Meskipun beberapa tugasnya sama, yaitu membagikan komuni kudus, menjadi saksi gereja bagi akad perkawinan, lalu memberkati mempelai perkawinan itu diakon bisa. Anunya sama, sudah sah. Lalu membaca Injil dan berkhotbah di misa, itu sah. Lalu memimpin upacara pemakaman, lalu mengabdikan diri berbagai bentuk pelayanan karya sosial karitatif, mengunjungi orang sakit, kerelawanan, bantuan bencana, dan sebagainya. Itu tugas diakon ke arah sana. Ya. Tapi ada hal yang khusus bahwa gereja Katolik itu mengizinkan ada diakon permanen. Kalau diakon jenjang keimamat, lalu sesudah diakon dia ditingkatkan ke imamat. Tapi ada diakon yang seumur hidupnya diakon. Nah, di Keuskupan Surabaya ini dulu pernah dalam eranya Monsinyur Yohanes Kloster itu menahbiskan bapak keluarga untuk menjadi diakon. Ya. Jadi sifatnya ditahbiskan. Itu disebut diakon permanen, diakon tetap. Ini diberikan kepada pria, bisa saja sudah berkeluarga.
Lalu sesudah itu kalau istrinya meninggal, maka dia tidak boleh lagi janji untuk tidak menikah lagi. Jadi lalu sesudah itu selibat. Merupakan satu sumbangan penting bagi perutusan gereja. Sungguh pantas dan berguna bahwa para pria yang di dalam gereja, entah dalam kehidupan liturgi atau pastoral, entah dalam karya sosial karitatif, sungguh menjalankan suatu pelayanan diakonal. Maka dia itu lalu diteguhkan dengan penumpangan tangan yang diwariskan dari para rasul dan dihubungkan lebih erat dengan altar. Sehingga mereka secara lebih tepat guna menunaikan pelayanan mereka berkat rahmat sakramen diakonat. Jadi dulu satu, misalnya Diakon Sutarno, itu katekis Ngerambe. Itu punya istri, punya 2 anak. Dia ditahbiskan untuk menjadi diakon permanen sampai mati. Lalu Pak Edi Sugiarto, itu bapaknya Romo Novi, itu juga diakon permanen. Lalu juga ada Pak Wardio di Madiun. Lalu juga Pak siapa saya namanya lupa, bapaknya Romo Lulu. Omo. Di Rembang. Pak siapa? Omo. Pak Pomo, ya. Omo. Ya, itu diakon permanen. Bapak Ibu hanya sekedar informasi, karena untuk ke depan rasanya kalau di Keuskupan Surabaya tidak lagi. Karena tenaga Romo, frater-fraternya yang masuk seminari banyak, maka itu jumlah imam menjadi semakin banyak. Sehingga tidak perlu menabiskan diakon permanen. Lalu perayaan sakramen tahbisan itu hendaknya menurut Katekismus Gereja Katolik sebanyak mungkin umat beriman ambil bagian dalam upacara tahbisan seorang uskup, imam ataupun diakon. Itu melibatkan sebanyak mungkin, artinya bagaimana memenuhi gereja di mana gereja katedral atau gereja tempat pentahbisan itu. Sebaiknya dilakukan pada hari Minggu di katedral dan dalam suatu perayaan meriah yang layak bagi peristiwa ini. Nah, ketiga macam tahbisan uskup, tahbisan imam, dan tahbisan diakon berlangsung dengan cara yang sama dan dalam upacara ekaristi. Jadi sama bukan sama plek upacaranya enggak, tetapi bahwa sama-sama upacara tahbisan. Nanti ada beberapa perbedaan tambahan-tambahan ya. Nah, yang penting, yang pokok itu 2 ritus hakiki dari sakramen tahbisan, yaitu meletakkan tangan atas kepala, itu materiannya, dan formanya itu adalah uskup memohon dalam doa tahbisan, memohon kepada Tuhan curahan Roh Kudus dan anugerah-anugerah rahmat yang khusus bagi pelayanan yang ditahbiskan itu. Memang ada ritus tambahan. Nah, ritus tambahan ini yaitu misalnya ada upacara mengusulkan memilih calon yang akan ditahbiskan, lalu ada wejangan uskup, lalu ada ditanyai lagi secara publik kesediaannya untuk ditahbis, lalu ada litani para kudus. Nah, menyatakan bahwa pilihan calon sudah dilaksanakan sejalan dengan kebiasaan gereja. Jadi ini memang berasal dari tradisi gereja. Semua itu mempersiapkan ritus tahbisan meriah. Nah, pernyataan secara simbolis, misteri yang telah terlaksana dan menyelesaikan tahbisan itu tadi, maka uskup dan imam mendapat urapan krisma kudus. Di telapak tangannya diurapi minyak krisma. Lalu kepada uskup itu juga diberikan Injil, cincin, mitra itu koloknya itu topinya yang lancip itu, dan tongkat penggembalaannya sebagai tanda perutusan apostolik. Jadi itu yang menandai itu betul-betul menjadi penerus para rasul.
untuk mewartakan sabda Allah, cincin sebagai tanda kesetiaannya kepada gereja, mitra sebagai mempelai Kristus, tongkat itu tugasnya sebagai gembala kawanan dombanya Tuhan. Nah, dalam tabisan imam, Romo baru itu diberi patena dan piala. Dari patena yang ini seperti cawan itu, dan piala, lambang persembahan umat yang kudus yang ia bawakan kepada Allah. Kalau tabisan diakon itu menerima berurusan untuk mewartakan Injil, maka diserahkan kepada diakon itu kitab suci. Ya. Nah, buah sakramen tabisan, yaitu meterai yang tidak terhapus. Jadi kalau orang sudah ditahbiskan itu sudah disegel yang tidak bisa ditarik lagi, tidak bisa dihapus, tidak bisa diulangi lagi atau dikembalikan. Tentu kalau diakon tahbisan lagi menjadi imam, lalu tahbisan lagi menjadi uskup seperti Romo Tekno, itu dulu diakon, imam, itu bukan pengulangan, tapi peningkatan jenjangnya. Dan seorang yang sudah ditahbiskan itu tidak dapat menjadi awam lagi dalam arti yang sebenarnya. Jadi sebagai awam yang sudah tidak sempurna lagi. Ya, seperti seorang yang sudah keluarga itu tidak bisa disebut perawan sempurna meskipun sudah tidak bersuami lagi, misalnya gitu. Sebagai alat Kristus untuk melayani gereja. Jadi kalau menerima sakramen tabisan, maka buahnya apa? Menjadi alatnya Kristus dalam melayani gereja. Lalu juga buahnya adalah kuasa. Ada kuasa, menerima kuasa agar bertindak sebagai wakil Kristus kepala dalam ketiga fungsinya, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Seperti buah sakramen baptis juga kita menjadi imam, nabi, dan raja. Mendatangkan keselamatan, tadi seperti sudah disinggung di awal, bedanya dengan imamat Lewi. Kalau tahbisan imam itu mendatangkan keselamatan dengan perantaraan pelayan yang tertabis itu tadi dengan ini, dan bekerja melalui dia. Jadi dia perantara dan saluran keselamatan. Ketidaklayaan seorang imam itu tidak menghalang-halangi apa yang mengalir, yaitu rahmat keselamatan itu. Keselamatan tetap bekerja, tetap mengalir melalui imam meskipun imam itu tidak baik. Misalnya misuan atau kotor atau apa. Itu enggak menghalang-halangi rahmat sakramen itu sendiri. Santo Agustinus bilang begini, pejabat yang angkuh memang harus digolongkan dengan setan, gitu ya. Tetapi anugerah Kristus tidak dinodai oleh keangkuhannya itu. Anugerah Kristus yang mengalir melalui dia, maka pertahankan kemurniannya. Memang kita harus menjaga kemurnian anugerah yang mengalir. Yang disalurkan melalui imam itu harapannya tinggal bersih dan sampai ke tanah yang subur itu mengalir. Kekuatan rohani sakramen adalah serupa dengan terang. Terang itu yang orang yang disinari terang menerima dalam kejernihannya terang itu. Apabila dia harus melewati, bukan titik ini ya, apabila dia harus melewati yang kotor, bukan berarti terang itu ikut terkotori. Tidak. Terang itu tidak pernah menjadi kotoran.
terang itu ya terang. Nah, maka demikian juga rahmat keselamatan yang mengalir dalam sakramen yang dilayani oleh imam itu tidak terkotori oleh kotornya imam itu. Ini agak panjang, saya bacakan dari Santo Gregorius dari Nazianze. Pertama-tama orang sendiri harus murni. Itu memang kita ini terus berjuang untuk murni. Supaya apa? Baru sesudah itu bisa memurnikan. Pertama-tama orang harus belajar kebijaksanaan supaya bisa mengajarkan kebijaksanaan. Pertama-tama orang harus menjadi terang supaya bisa menerangi. Pertama-tama pergi kepada Allah sehingga bisa mengantar orang kepada Allah. Pertama-tama harus menguduskan diri supaya bisa menguduskan orang lain. Membimbing mereka dan memberi nasihat secara bijaksana. Nah, aku tahu pelayan siapa kita ini. Di tempat mana kita berada dan siapakah dia. Kepada siapa kita bergerak maju. Aku mengenal keagungan Allah dan kelemahan manusia. Tetapi juga kekuatan manusia itu. Jadi siapakah imam itu? Imam adalah pembela kebenaran. Ia setara dengan para malaikat. Melakukan madah pujian bersama para malaikat agung dan mempersembahkan korban ke altar surgawi. Mengambil bagian dalam pelayanan Kristus sebagai imam. Membaharui ciptaan. Memperbaiki lagi di dalam citra Allah itu, menciptakannya baru lagi untuk dunia surgawi, dan yang paling mulia ialah dijadikan ilahi dan harus mengilahikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, memang ini tugas mulia yang kami para imam emban. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, karena sering di paroki-paroki, misalnya saya sendiri pernah ngalami ketika saya pulang dari Kalimantan dan ditugasi oleh Romo Administrator, Romo Haryanto, untuk menjadi pastor di Blora, menggantikan Romo Yatno. Romo Yatno itu memberitahu kepada saya, aduh Romo apakah sudah dengar? Saya ini bingung sekarang ini. Saya kasihan dengan Romo. Loh, kenapa Romo Yatno? Gini loh. Ini ada sekelompok umat di paroki Blora tidak akan mau menyambut hosti dari Romo. Oh, baik Romo, memang saya sudah mendengar itu Romo, saya bilang. Nah, memang ada tersiar kabar bahwa saya ini Romo yang sudah punya anak, lalu punya rumah di Malang, jadi saya menghamili orang, lalu pernah dibuang oleh uskup ke Kalimantan, dan sebagainya. Tapi sebenarnya, sayang bahwa sekelompok umat ini, waktu itu adalah dengar isu itu, lalu membuat keputusan, pokoknya nanti kalau Romo didik misa dan didampingi oleh asisten imam, maka dia akan nerima komuni dari asisten imam, begitu. Nggak mau, kalau memang nggak ada asisten imam, saya lebih baik misa di Rembang atau di Cepu, begitu. Ya, jadi kita, Bapak Ibu, kita dalam menghayati rahmat keselamatan yang lewat sakramen. Rahmat keselamatan itu seperti cahaya yang tidak pernah terkotori oleh imamnya. Tentu saja, seperti nasihat Santo Gregorius Nazianze, bagi kami para imam, untuk terus berjuang murni supaya bisa memurnikan. Supaya kita ini terus bergaul intim dengan Tuhan, supaya bisa mengantar orang kepada Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah yang harus diperjuangkan oleh para imam. Tapi Bapak Ibu adalah keliru kalau misalnya Ekaristi, misalnya terima hosti, bukan tergantung kekudusan, rahmat keselamatan, kehadiran Kristus yang menebus itu bukan tergantung dari tangan yang mengantar. Emas itu dibawa oleh siapapun tetap emas. Tidak akan berubah jadi tembaga ketika dibawa oleh seorang pencuri.
Enggak. Nah, itu yang perlu kita hayati. Santo Yohanes Maria Vianney mengatakan, imam melanjutkan di dunia karena karya penebusan. Seandainya orang mengerti dengan tepat apa sebenarnya imam di dunia ini, orang akan mati bukan karena takut, mati karena begitu terpesona oleh cinta. Karena betul-betul sangat lalu mengagumi dan mencintai. Karena apa? Imamat adalah cinta hati Yesus. Jadi begitu Bapak Ibu, bahwa rahmat imamat itu seperti Santo Yohanes Maria Vianney itu orang yang sangat mendalam penghayatan dirinya untuk seperti yang dinasihatkan oleh Santo Gregorius dari Nazianze tadi. Sehingga dia ini sungguh-sungguh begitu kagum. Maka kami para imam, jadi minta maaf kalau kami ini arogan, angkuh, kata Santo Gregorius, sehingga menyombongkan diri. Nah, jabatan imamat sebagai jabatan prestise yang dipakai sebagai alat kesombongan. Nah, itu ampunilah kami. Tetapi Bapak Ibu pahami bahwa keburukan kami, kelemahan kami, kekotoran kami sama sekali tidak mengubah rahmat keselamatan yang mengalir dari sakramen itu. Ya, sekedar sekedar tambahan informasi untuk mengenali perbedaan. Bukan jenjang, jadi kiri itu yang paling kiri itu heraldik atau bahasa Inggrisnya coat of arm. Kalau bahasa Indonesianya diterjemahkan jadi lambang jabatan, yaitu Paus Fransiskus itu lambangnya kayak gitu. Ada ciri khas kunci Santo Petrus. Lalu ada tiara dengan 3 garis mendatar. Itu 3 tingkatan, yaitu tahbisan Uskup Roma. Jadi imam, diakon, imam, dan uskup. Jadi ada 3 garis itu. Ya, lalu Monsignor Suharyo itu lambangnya sebagai kardinal. Coba dilihat Bapak Ibu, bundelan-bundelan tali ini ada berapa baris tingkatan? 1, 2, 3, 4, 5. Itu artinya kardinal. Maka kalau logo atau lambangnya itu ada 5 tingkat itu artinya kardinal. Nah, sekarang Monsignor Robertus Rugiatmoko ada 1, 2, 3, 4. Bukan 5 ya, tapi 4. Itu artinya Uskup Agung. Lalu pakai topinya topi gembala, bukan topi tiara. Kalau tiara itu sebenarnya lebih pada sebagai fungsi raja, suatu tugas kemuliaan yang khas. Nah, sedangkan Monsignor Sutekno, kita lihat bendelannya itu ada 1, 2, 3. Itu artinya uskup sufragan. Jadi uskup agungnya hijau dengan 4 tingkatan. Kalau uskup diosesan biasa itu 3. Itu artinya di bawah koordinasi kolegialitasnya oleh Uskup Agung Semarang, meliputi Surabaya, Malang, Semarang, dan Purwokerto itu masuk Keuskupan Agung Semarang. Maka itu ada 4, dan Uskup Sutekno sebagai uskup sufragan itu 3. Ya. Nah, saya menambahkan Bapak Ibu tentang halangan. Ini saya tambahkan karena apa? Karena
pertanyaannya adalah, Romo, kalau setiap kali ada tabisan, itu selalu diumumkan, barang siapa mengetahui halangan bagi para diakon atau para frater ini, supaya memberitahu kepada pastor paroki atau kepada uskup. Nah, lalu halangannya itu apa? Kami kok tidak pernah diberitahu. Gitu. Pertanyaan yang sangat bagus. Maka saya tambahkan bahwa halangan tabisan itu ada 6, Bapak Ibu, seperti yang dimuat dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 1041. Itu tentang halangan tabisan. Itu ada 6. 1. Jikalau Bapak Ibu mengetahui di nama-nama yang diumumkan itu, Bapak Ibu tahu persis bahwa dia itu menderita suatu gejala kejiwaan yang aneh. Jadi itu nanti uskup akan membawa ke psikolog, membuktikan, memastikan benar enggak ini. Kalau benar, maka akan dibatalkan tabisan itu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu tahu dia pernah melakukan tindak pidana. 1. Lalu yang kedua, murtad, pernah murtad. Lalu dia menganut bid'ah tertentu. Atau pernah memisahkan dari gereja Katolik. Nah, itu kalau Anda tahu, itu halangan kedua, yaitu tindak pidana, murtad, bid'ah. Lalu yang ketiga, telah mencoba menikah. Jadi, bahkan kalau secara sipil saja pernah mencoba menikah, maka Bapak Ibu segera melapor kepada umum. Lalu meskipun upaya menikah itu terhalang untuk melangsungkan nikah, tapi dia telah melakukan percobaan untuk menikah. Karena kalau seandainya itu beres-beres saja bisa betul-betul nikah gitu. Atau terikat misalnya dengan hubungan tidak sah dengan perempuan yang telah terikat perkawinan sah, atau perempuan itu terikat kaul yang janji kaul selibat. Nah, itu kalau ada affair atau hubungan yang Anda bisa deteksi, itu supaya diberitahukan kepada Bapak Uskup. Lalu yang keempat, pernah melakukan pembunuhan. Lalu pernah mengupayakan aborsi. Nah, ini yang atau menasehatkan, misalnya kerjasama mendukung terjadinya aborsi. Nah, itu segera laporkan. 5. Pernah melakukan mutilasi. Jadi mutilasi itu berarti apa? Memotong organ tubuh ya, secara berat dan maksudnya jahat. Jadi dia pernah misalnya bacok uang drijine botol gitu misalnya melakukan. Jadi punya maksud jahat, baik untuk diri sendiri, misalnya pernah nyileti diri sendiri, atau telah upaya untuk pernah melakukan percobaan bunuh diri. Nah, itu halangan kelima. Halangan yang keenam, yaitu telah melakukan suatu perbuatan tahbisan yang dikhususkan bagi mereka yang mendapat tahbisan uskup dan atau imam. Atau dilarang melaksanakannya karena hukuman kanonik yang telah dinyatakan atau dijatuhkan. Jadi misalnya mungkin ya saya karena belum pernah ketemu ini kasusnya kayak apa. Jadi kalau sudah pernah dia itu ditahbiskan di suatu tempat, lalu dia lari, lalu masuk seminari di Surabaya, terus ditahbiskan lagi jadi imam. Lalu konangan nih, wong ini kan dulu pernah ikut tahbisan ini gitu. Nah, itu yang
6 halangan dari tabisan. Saya kira itu